Bos, tolong. Ada sesuatu yang penting, bos. Halo, Bos. Bos, tunggu. Kue yang toko kalian jual hampir bikin orang mati. Tahu nggak? Kami berdua makan kue kalian terus muntah-muntah dan diare. Sampai sekarang masih pusing. Ganti rugi. Pak, apa kalian nggak salah orang? Kue ini baru saya buat tadi pagi. Nggak mungkin ada masalah. Nggak usah banyak bacot. Cepetan ganti rugi. Tolong jangan melihat ke arah sini. Kalian ini siapa? Saya tidak kenal. Aduh. Semuanya lihat nih. Kuenya bermasalah. Perutku sakit. Aduh. Cukup. Kalian sebenarnya mau apa? Aku mau semua untung toko ini. Kalau tidak, tiap toko buka. Aku buat onar. Baik, saya akan segera berikan. Shen Qingwu, lihat nih anak yang kamu didik. Mereka berdua diare gara-gara makan kue tokomu. Kalau nggak ada pertanggungjawaban, jangan harap toko ini bisa buka lagi. Kue nggak sehat tapi masih merasa benar ya? Aku sebagai orang lewat aja nggak tahan liatnya. Ini bikin diare, besok-besok bisa bikin orang mati. Dengar ya, kemarin makan kue ini, aku langsung masuk RS. Hari ini minta penjelasan, malah ditindas lagi. Toko ini semena-mena sekali. Aduh, aku cuma ngomong agak keras dikit aja. Mereka sudah berani nindas pelanggan begini. Nggak boleh ngomong jujur apa. Hari ini diare. Siapa tahu nanti malah mati. Masa sih ada korban lagi? Jangan-jangan emang beneran bermasalah. Anakku juga makan tadi. Bakal kenapa-napa nggak ya? Nggak bisa dibiarin. Mereka nggak boleh buka toko di sini. Harus diusir. Benar, keluar, pergi sana. Semua, dengar, jangan percaya mereka. Mian, sini, jangan mau dibohongi bos jahat itu. Cukup, kamu yang penipu besar. Semuanya jangan percaya, mereka bohong. Memang benar, kue ini bukan dari toko kami. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Cepetan seret perempuan jalang ini keluar. Siap, bos. Segera. Lepasin, tolong lepasin aku. Sialan, berani jual kue beracun? Ku beri pelajaran kau. Ayo. Aku tidak bersalah, lepaskan aku sekarang juga. Tidak ada bukti dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Hari ini kau akan lenyap dari kota ini selamanya. Lepaskan. Semuanya diam di tempat. Ucap. Terima kasih. Mami nggak apa-apa? Gak apa-apa kok. Papa, kakak, Ci. Mian, jangan takut. Kamu sudah hebat banget tadi. Kini giliran pria lindungi kalian. Mau bukti? Aku punya. Sudah kuduga kalian cari masalah. Paman Li ambil rekaman CCTV-nya. Yun Che yang minta tolong. Anakmu hebat. Ini semua berkat bantuan Paman Li. Terima kasih banyak ya. Sekarang kalian mau bilang apa lagi?
Kami salah toko tadi. Kami klarifikasi ya. Toko kue ini beneran gak ada masalah. Chen Yue, mungkin aku yang salah sangka. Kamu emang komplotan mereka. Mian, kok kamu mikir Mama begitu sih? Mama bukan orang kayak... Mereka mau kabur. Tangkap itu. Tolong bawa dia ke kantor polisi. Jangan lapor polisi. Aku Ibu Mian. Kalau aku punya catatan kriminal, gimana masa depannya? Chen Yue. Pergilah sana. Hari ini toko kami tutup dulu. Silakan datang lagi lain kali. Maaf ya. Maafkan aku. Semua kerugian toko hari ini, biar aku yang ganti. Saya nggak bisa terima. Mian, bukannya papamu itu kok bisa punya kartu hitam? Cuma kartu hitam aja kok. Papa punya 18 kartu kayak gitu. Apa itu serba bisa? Uangnya bisa dicari lagi kok. Berarti Shen Qingwu sampai sekarang belum mengetahui identitas asli Li Chen Yue. Mian sayang. Kita harus rajin belajar. Kalau enggak nanti pas gede cuma bisa modal tampang doang. Tampang apa itu? Hehehe. Maksudku paman tampan sekali. Maksudku. Cobalah kau lihat dan perhatikan dengan sangat saksama wajahku ini sekarang. Tante, mama kecil, papaku kelihatan ganteng kan? Emang dia ganteng? Dasar bocah, bos, kue stroberi kecilnya masih ada? Ada, sebentar ya, saya ambilkan. Nah, ini untukmu. Papa bantuin mama sedikit saja ya. Aku tuh pengges. Sini, biar aku bantu. Hari ini ceritanya pahlawan kesiangan ya? Jelas dong. Hehe. Kenapa kartu itu dikasih ke Shen Qingwu? Emang dia pantas. Harusnya kartu itu buat aku. Semuanya ini merupakan barang-barang mewah yang bermerek. Anda mertuanya Shen Qingwu kan? Iya, itu memang benar. Ada perlu apa ya? Dengar-dengar anakmu baru aja masuk penjara. Shen Qingwu bukannya bantu malah minta cerai, bawa lari cucumu, terus enak-enakan tinggal di rumah yang kamu beliin buat anakmu. Bener banget. Dasar perempuan jalang, nggak tahu malu.
Kau sudah terima uangku. Lakukan sesuatu untukku. Beres itu, jangan lihat saja satu hal. Version juga harus mati pun. Aku pasti akan melakukannya demi dirimu. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa tugasnya? Pergi saja sana. Mian, hari ini tampak sedang. Paman Li sudah banyak membantu Mami. Lindungi Mami itu sudah jadi kewajibanku. Dah kayak pria sejati ya. Ini semua berkat Paman Li. Paman Li yang bantuin aku dan lindungin Mami. Dia baru laki-laki sejati. Ya sudahlah, dia itu memang pria dewasa yang sejati, sedangkan kamu hanyalah pria kecil yang belum sejati. Kalian berdua laki-laki sejati. Pria sejati itu harus melindungi wanita yang ia cintai. Aku bakal lindungin Mami, Paman Li juga bakal begitu. Mami, Paman Li yang tuh maksudnya. Sudah larut malam begini, kira-kira siapa yang bertamu ke rumah saya? Halo, apa ada orang di luar sana? Tidak, Sal. Tak tahu sopan santun? Gini caramu ke mertua? Shh. Aku sama anakku sudah lama cerai. Cerai? Terus kenapa? Biar cerai pun aku tetap mertuamu. Kamu ini? Aduh, ya ampun. Ini kan cucu kesayanganku yang manis. Aku bukan cucumu. Hatimu buat cucu putrimu. Kau tak diterima sini. Aduh, cucuku sayang. Rumah ini aku yang beli buat anakku. Ibumu sudah cerai sama anakku. Jadi dia nggak pantas tinggal di sini lagi, ngerti? Kamu cuma bayar DP. Cerai sudah kubayar plus bunga. Cicilan aku yang tanggung. Berhak apa usir aku? Ada apa ini? Pakai yang ini. Lihatlah, di sini tertulis namaku. Minggir sana. Ini adalah rumah kami. Cih. Nggak mungkin sertifikat rumahnya kok bisa atas namamu. Aku tahu sekarang, kalian komplotan buat nipu aku. Kalian suruh aku bayar cicilannya. Pas sudah lunas baru kalian minta rumahnya. Dasar kamu saja yang memang bodoh. Cepat bawa anak kecil itu pergi dari rumahku sekarang juga. Pergi dari sini. Sana pergi jauh-jauh. Cih. Lepasin aku. Sebagai mertuamu, hari ini aku harus kasih pelajaran buat perempuan gatal kayak kamu yang berani bawa laki-laki lain. Aduh, sakit. Laki-laki sejati harus lindungin Mami. Anak pintar, kamu ini ya. Dasar bocah sialan, kau sama saja seperti ibumu. Aduh, paman. Mami, tidak akan ada seorang pun yang boleh mengganggu Mami. Narrated by M Media. Kau ini ya. Bocah kurang ajar, hari ini aku benar-benar bakal kasih kamu pelajaran. Cukup, sebenarnya apa sih yang kalian inginkan dari aku? Mau apa? Rumah ini punyaku, bawa anak haram ini dan pergi dari sini. Tidak mungkin, ini adalah rumahku. Rumahmu, namamu saja nggak ada di sertifikatnya. Cepat bawa dia pergi dari sini. Pergi, cepat pergi.
Sepertinya aku nggak bisa melawan mereka. Lebih baik aku ikuti saja permainan mereka. Oke, kita pergi sekarang. Hei, Xiaochen, Mami, percaya padaku. baiklah, ayo kita segera berangkat sekarang. Pergi. Pergilah, ya. Siapa takut? Ayo berangkat. Mami, tak apa. Ayo pergi. Mereka takkan bisa tinggal di rumah kita. Ah? Mami, tunggu aku sebentar di rumah ya. Hah? Hehe, misi kita berhasil. Maafin Mami, sayang. Mami gagal melindungimu. Panggil Mian-Mian, butuh tumpangan. Masalah bocah tak bisa selesai, hanya pria dewasa yang mampu. Laki-laki dewasa? Pesan sudah kukirim ke Mian-Mian lewat jam tangan kan? Kok belum datang? Pa, ayo Mama Shen menunggu. Di depan bilang gak mau ganti rugi, tapi di belakang malah foya-foya, bahkan sampai menghasut Mian-Mian sampai-sampai malam-malam begini harus menjemputnya. Semua wanita memang gak ada yang tulus, Sucing begitu, dia juga begitu. Papi, cepat berhenti. Papi, aku lihat Mama Shen dan Kak Xiaoche. Anak ini bilang mau mengandalkan laki-laki dewasa. Apa maksudnya? Jangan-jangan... Mami, lihat. Mama kecil, Kak C. Mian-Mian sayang, aku dan Mami sekarang sudah punya rumah. Mian-Mian, coba lihat dulu hal yang satu ini. Mian-Mian, orang jahat mengancam dan merampas rumah kami. Sekarang kami nggak punya tempat tinggal lagi. Nah, kalau begitu Mama Shen bawa Kak Xiaoche tinggal di rumah kami saja. Mian-Mian, rumah kita ini bukan hotel, tahu? Tapi sekarang Mama Shen dan Kak Xiaoche terlantar di jalanan. Aku nggak bisa tinggal diam. Tidak boleh, segera kembali ke sini. Aneh sekali, kenapa dia bisa jadi sedingin ini sekarang? Padahal dulu dia tidak seperti ini, sungguh. Mian-Mian, kami punya tempat tinggal kok. Kami bisa tinggal di toko kue. Lain kali, Tante bawa Xiaoche menjengukmu lagi ya. Xiaoche, ayo kita pergi. Mami, kenapa? Di toko kan nggak enak buat ditinggali. Xiaoche, Mama ingin kamu tahu, tidak peduli seberapa sulit keadaan kita saat ini, kita tidak boleh bergantung pada orang-orang kaya itu. Tapi, Xiaoche, bukannya kamu bilang ke Mami kalau kamu itu laki-laki. Laki-laki harus punya harga diri, mengerti? The film was translated and narrated by M Media. ya, aku paham maksud Mama sekarang. Laki-laki harus bisa berdiri sendiri dan tak boleh terus bergantung pada orang lain. Jadi, hapus air mata Mama, jangan menangis lagi ya, Ma. Aku harus membuat Papa dan Mama tinggal bersama. Papi, kumohon. Kamu pasti merasa sangat lapar sekarang, kan? Ayo kita segera pulang untuk makan. Enggak, aku nggak mau makan. Papi, kalau Papi nggak setuju, aku nggak mau makan lagi selamanya. Apa kamu sampai segitunya ingin dia tinggal di rumah kita? Ya deh.
Sampai membuat anakku begitu memujanya. Sekarang pakai akting, jadi gelandangan, segala. Baiklah, aku mau lihat permainan apa lagi yang akan kamu mainkan. Oke, aku setuju. Mian, papi sepertinya dingin ke mami. Tadi pagi masih baik-baik saja. Tiba-tiba cuacanya berubah jadi badai. Mami juga sepertinya dingin sekali sama papi. Apa ada masalah ya? Sepertinya begitu, tapi nggak masalah besar kok. Semua masalah bisa selesai jika tinggal bersama tiap hari demi tumbuhkan rasa. Mami, kenapa pagi-pagi sekali sudah bikin sarapan? Paman Limu sudah bekerja keras cari uang, bahkan membiarkan kita tinggal di rumah besar ini. Kita nggak boleh cuma numpang makan dan minum. Jangan jadi orang yang nggak tahu balas budi ya. Ya, memang benar. Tunggu. Tunggu. Aku mengerti. Cuci baju, sapu lantai, jaga adik. Aku akan membalas budi Paman Li dengan baik. Begitu toko mulai menghasilkan uang, kita akan segera pindah. Aku melihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Tunggu sebentar. Sibuk apapun, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan. Oke, aku masih ingat. Ini dia. Memiliki nyonya rumah ternyata terasa cukup menyenangkan ya. Aku pikir tadi itu orang yang jahat. Kewaspadaanmu lumayan tinggi juga ya. Kok mereka dibiarkan tidur di sofa juga? Aku ingin membiarkan lampu menyala menunggumu pulang kerja. Lain kali, aku pasti menjaga mereka lebih baik. Mami, kalian lagi ngobrol apa? Sudah pulang. Mian, bukankah tubuhmu sedang lemah? Kenapa kamu malah tidur di sofa? Apa semua ini karena dia? Aku dan kakak lihat mama terus di sofa, jadi kami turun untuk menemaninya. Aduh, iya mama juga sudah siapkan makanan untuk kamu. Semuanya masih ada di dapur. Ternyata aku salah sangka padanya. Tapi uang itu... The film was Kenapa ada translated and narrated by Ya M tentu Media. saja. Hal itulah yang sebenarnya sudah aku tambahkan ke sana tadi. Papa Li, kamu sudah bekerja sangat keras. Jadi tolong jaga kesehatanmu baik-baik ya. Dasar bocah, bicaranya sudah kayak orang dewasa. Aku bukan anak nakal. Aku ini laki-laki. Pekerjaanmu berat, memang harus makan bergizi. Setelah itu... Ini karya siapa? Aku yang nambahin itu tadi. Pa, jangan bikin aku malu di depan mereka ya. Sekarang tinggal tergantung mama. Kamu jangan lupa bantu ya.
Kalian mau ikut kami ke taman hiburan nggak? Besok di kantor tempatku ada Besok hari Minggu kantor libur. 2 hari ini badanku terasa kurang enak. Minggu lalu baru saja cek kesehatan. Hasilnya sempurna. Mama, dari kecil aku iri sama anak-anak yang ditemani orang tuanya ke taman hiburan. Tapi aku nggak punya mama. Papa juga selalu bilang dia sibuk. Tak apa, Mama Shen temani kamu ya. Baiklah, aku akan ikut juga sekarang. Wuri, rencana kita akhirnya berhasil. Shen Qingwu memang baik padaku dan Mian. Tapi dia tetaplah wanita yang licik. Aku harus terus mengawasinya. Begitu dia melakukan kesalahan, aku akan langsung mengusirnya. Usir Kok saja. sudah di pintu keluar? Belum puas main. Lihat, hari sudah mulai gelap. Rasanya sudah cukup untuk bermain hari ini. Sekarang mari kita segera pulang. Coba lihat ke sana. Sepertinya ada yang sedang berjualan es krim. Kira-kira siapa yang mau? Akulah. Baiklah, Mama akan belikan untuk kalian ya. Sudah larut malam begini. Kamu masih sendirian? Apa mau aku temani saja? Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa melakukannya sendiri. Oh gitu. Apa? Papa cemas mami ya? Dia itu kelihatannya agak ceroboh. Jadi wajar saja bukan kalau aku merasa khawatir. Kalau begitu, biarkan Mian mewakili Papa untuk menjemput Mama. Cepat kembali ke sini. Pa, saya mau beli es krim 2 buah ya. Oh, tentu saja. Tidak masalah. Hidup sekarang terasa sangat indah. Benar-benar seperti mimpi. Xiaoche juga jadi lebih ceria dari sebelumnya. Tapi aku berharap mimpi ini tidak akan berakhir secepat itu. Mama, bukannya itu yang mau menyelamatkan bibiku? Dasar kamu memang... Dasar wanita murahan yang gila harta, berani-beraninya kamu muncul. Rasakan ini. Cukup. Ini es krim untuk anak-anak. Kembalikan. Shen Qingwu, kamu ini bibinya. Masa kasih es krim saja nggak mau? Cuy, berani-beraninya merebut barang dari kami. Kalau ada Ah Jun di sini, dia pasti sudah menamparmu 2 kali. Biar kamu tahu cara menghormati orang tua. The film was Kami sudah translated cerai. and Aku tak ada narrated by urusan Ellen. lagi dengan keluarga kalian. Biar cerai pun tetap ada hubungan. Kalian itu suami istri seumur hidup. Di tubuh Xiaoche juga mengalir darah Ah Jun. Dia itu pembunuh. Jangan sangkut pautkan dia dengan Xiaoche. Sudahlah, keluarga kalian memang tak tahu malu. Buang waktu. Kamu yang gila harta ini, apa kamu mau ganti nama belakang cucuku juga? Ah Jun sudah baik padamu, memberimu 2 juta. Sebagai istrinya, nggak bisakah kamu bersabar sedikit? Dia baru masuk penjara beberapa tahun, kamu sudah mau menikah lagi? Apa kamu nggak merasa bersalah padanya? Kenapa kalau aku nikah lagi? Sampah itu pantas di penjara. Impas. Dasar kurang ajar. Anakku cuma di penjara. Meski dia mati pun, kau harus tetap setia seumur hidup. Rasakan ini, rasakan ini, rasakan ini. Jangan ganggu mamiku. Mami, sakit nggak? Biar aku tiup ya. Mian sayang, cepet cari papa. Keluarga mereka gila semua. Jangan sampai mereka melukaimu. Cepet pergi. Aku nggak mau pergi. Aku mau melindungi Mama. Halo, kenapa belum kembali juga? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nggak bisa dibiarkan, Mami. Mian, aku datang.
Kalian ingat ya, jangan bongkar identitasku di depan mereka. Baik, bos. Oh alah, ternyata mau jadi ibu tiri ya? Pantas saja laki-laki normal mana mau sama rubah sepertimu. Ternyata barang bekas toh. Cuy, Jangan hina orang tuaku. kalau bukan karena anakku, Shen Qingwu, mana mungkin kamu dapat laki-laki baik? Papamu pasti juga cuman tikus selokan yang nggak punya uang. Bekas orang pakai pun tak ada yang mau. Mian, Nyonya, aku tak cari ribut. Kalau marah, padaku saja. Jangan libatkan yang lain. Dasar wanita murahan, sok suci sekali kamu. Sepertinya pukulan tadi belum membuatmu kapok ya. Coba, heh. Kamu itu memang Xiaoce, takkan biarkan kalian ganggu adik dan mami. Kakak hebat, jantan. kurang ajar, berani melawan nenek buyutmu sendiri. Masih kecil berani ganggu anak-anak. Dasarlah, aku sudah baik-baik memberitahumu. Kenapa kamu malah nggak tahu terima kasih? Hari ini aku nggak akan membiarkanmu bahagia. Pengawal tunggu apa lagi? Ayo teman-teman, serang. Apa-apaan ini? Lepaskan apa yang kau lakukan. Lepaskan. Urusan kita belum usai. Nini, tolong aku. Mian, The film was Mian, translated kau and tampak narrated by seperti N-Media. ratu yang mempesona. Tentu aku memang pantas jadi ratu yang berkuasa, Pak. Lah, Papa, semua orang lagi sibuk. Jangan bengong saja. Kasih aku botol obatnya. Mami, aku takkan tinggalkan Mami lagi. Kemanapun Mami pergi, aku ikut. Aku jaga Mami terus. Xiaoce, emang pahlawan kecil mama yang paling hebat. Lagi pula, aku kan laki-laki. Makasih ya, udah nyelamatin aku. Dan masih mau percaya sama aku. Dibanding omongan orang lain, aku lebih milih percaya sama kamu. Jangan lihat Papa nggak banyak omong. Sebenarnya dia itu galak di luar, tapi hatinya lembut. Dia pengen banget ngobatin kamu sendiri. Aneh-aneh. Dia itu sebenarnya sangat cantik sekali, sungguh sangat disayangkan jika dia harus terus-menerus menjalani hidupnya dengan cara yang seperti ini terus. Gimana sih? Kaku banget kayak kayu. Ujung-ujungnya tetap butuh aku. Ratu Mian, kamu emang hebat. Shinji gimana? Yuk, kita ke mall. Mama bilang hari ini mau borong. Padahal baru saja simpati padanya, ternyata dia memang matre. Dasar. Papa kenapa lagi sih? Mereka berdua ini emang susah ya. Kalau dia terus-terusan di rumahku, Mian pasti bakal ketularan sifat buruknya. Memang dia harus diusir. Wah, sungguh wow. Mian, lihat, Mama Shen beliin baju baru buatmu. Mami baik banget deh. Aku suka semuanya. Mami, aku ini sebenarnya anak kandung Mami, bukan sih? Mana baju buat aku? Mana mungkin Mama lupa sama Xiaoce? Nih, Hehe, aku juga dapet. Mami dapat uang dari mana buat beli gaun semahal ini? Aku nggak bisa terima baju ini. Biar Papa aja yang beli gaun mahal. Aku cuma pengen Mami selalu ada di sampingku.
Mian, kalau kamu nggak terima, aku jadi nggak enak numpang di rumahmu. Adik, terima aja. Kita jual 100 kue sehari aja udah lebih dari cukup. Mian, jujur saja, dia belum pernah bersikap sepeduli ini kepadaku. Tapi, kalau aku perhatikan, baju-baju ini sepertinya bukan barang bermerek ya. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka juga sama sekali nggak ada beli barang apapun. Coba cek mutasi rekening kartu yang aku kasih ke Shen Qingwu beberapa hari ini. Mungkin bukan Shen Qingwu yang menggunakannya. The film was translated and narrated. Mah, lusa kan by ulang tahun Anne Mama yang Lee. ke-50. Apa enggak sebaiknya kita rayain di Pavilion Jinlan? Tadinya Mama males ribet, tapi kata Chen Yue harus dirayain biar meriah. Ma, tunggu saja kado spesial dari aku. Mama pasti akan sangat suka. Hah, kamu punya niat gitu aja, Mama udah seneng. Kado mah nggak penting. Mama kan tahu sendiri kalau aku kembali ke sini. Itu karena aku ingin rujuk lagi sama Chen Yue. Mama bisa bantu aku sedikit nggak? Kalau itu, Mama nggak bisa ikut campur. Tanya aja sendiri ke Chen Yue sama ayahnya. Oh iya, Mian bilang baru kenal seorang ibu. Katanya mau diajak ke acara ulang tahun buat ngenalin ke Mama. Cara jalanmu kampungan banget. Iya, filenya biar aku ambil sendiri. Chen Yue, kesini cepet. Coba ke sana. Sinilah. Baru saja kamu diusir dari rumahku. Sekarang kamu sudah berani mengganggu mamaku lagi. Kamu benar-benar sudah seperti hantu yang tidak tahu malu. Mama kan mau ulang tahun. Masa aku nengok aja nggak boleh? Mama hampir 50 tahun, tapi belum lihat muka menantu. Mian juga tak pernah cerita. Mama, dengarkan. Ma, Chen Yue sama Mian emang salah paham sama aku. Tapi tenang aja, Ma. Aku bakal bikin mereka berubah pikiran. Menantu Mama cuman aku. Benar kata Xiaoche, dia itu benar-benar tidak tahu malu. Lusa kalau luang ke Pavilion Jinlan ya. Shen Qingwu, lihat aja nanti. Di acara ulang tahun, aku bakal bikin kalian malu di depan keluarga Li, biar tahu rasa. Mian, Xiaoche, kalian sebenarnya mau bawa aku kemana sih? Mama, Mian punya permintaan kecil nih. Bisa nggak temenin aku ke acara ulang tahun nenek? Ulang tahunnya? Mami, dulu Mian nggak punya mami buat nemenin ke acara ulang tahun. Dia sering dipandang sebelah mata, dia Jack. Pokoknya menderita banget. Mami, tolong ya. Ya sudah, kalau begitu boleh deh. Boleh, asik. Yang ini, sama yang ini. Kecuali yang ini, sisanya bungkus semua ya. Dek, kamu kenapa sih? Gesek kartunya. Baiklah, saya mengerti. Nyonya, dari semua pilihan ini, mana yang ingin Anda coba dulu? Hei, Mian. Mama Shen, kalau mama nolak, Mian bakal sedih banget loh. Mian, sungguh bukan itu maksudku sebenarnya. Tapi harga barang ini benar-benar terlalu mahal. Li Chen Yue, dia itu... Mami, kata Mian, Om Li itu penghasilannya sehari bisa buat beli 10.000 kue kecil. Xiaoche, Mian, kalian benar-benar tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. Hehe. Hah? Maksudnya? Hari ini aku harus dandanin Mami, jadi Mami paling cantik sedunia. The film was translated and narrated by Mian Anne lagi Lee. ngapain sih?
Mian, apa kamu ingin? Jadi semua ini dibeli pakai uang kamu. Mian, bukannya papa mau marahin kamu, tapi uang kamu itu harus disimpan baik-baik, jangan dikasih ke orang asing. Aduh, uang papa kan uang mama juga. Uang mama bebas dong, mau dipakai buat apa aja. Mian, kamu dapat ajaran sesat dari mana sih? Jangan sampai kamu ditipu sama dia. Udah ngabisin limit kartuku. Sekarang mau nipu anakku juga biar pakai kartunya. Padahal tadinya aku pikir aku salah sangka. Kita lihat aja dia mau ngapain lagi. Bos, mutasi rekening Nona Shen udah ada. Nggak usah dulu, nanti saja. Bos, tolong saya, bos. Namun pengeluaran terbesarnya itu sebenarnya digunakan untuk membayar cicilan rumah serta biaya les anaknya. Sepertinya bos kembali salah dalam membuat perkiraan kali ini. Bos, tolong tunggu saya sebentar. Ke Pavilion Jinlan berangkat. Ayo berangkat. Bentar, Pavilion Jinlan bukannya hotel paling mahal sekota ya? Konon meja termurah 308.000 yuan. Apa ya? Hari ini nenek ulang tahun ke-50, papa pasti mau jor-joran. No. Terus kalau kita datang nggak bawa apa-apa, nggak enak dong. Oh, nggak usah mahal-mahal, kasih sesuatu yang enak atau seru aja. Terus nenek Mian sukanya apa ya? Aku tahu nih. Ketemu di sana tuh. Apa kurang pantas ya? Mami, kenapa? Kado ini sepertinya kurang pantas. Ya, Masa sih? Ya begitu. Oh. Lagi pula, bukankah ini pilihan yang kita buat bersama? gini aja, Mian, Xiaoche, kalian tunggu di sini ya. Mama mau cari kado lain dulu. Ini pertama kalinya Nyonya Besar Li bikin pesta ulang tahun ya. Apa karena Nyonya mau rujuk sama Pak Li? Siapa yang tahu ya? Soalnya di samping Chen Yue, emang nggak ada cewek lain selain aku. Tapi kemarin aku lihat Pak Li mesra banget sama cewek yang bawa anak cowok. Ya gimana lagi? Chen Yue kan orang paling kaya di Yuncheng. Pasti banyak cewek yang nggak bener yang mau deketin dia. Yo, orang miskin dari mana ya dia ini? Bawa apa pula yang dia bawa itu? Kamu bener-bener nggak tahu diri ya? Kampungan banget. Harusnya emas, berlian, atau lukisan mahal. Malah kasih minuman sampah. Nggak tahu malu. Nanti kalau mama lihat, beliau bisa marah. Aduh, hari ini kan ulang tahun Nyonya Besar yang ke-50. Nggak usah ngurusin cewek murahan ini. Emangnya kenapa sama minuman kacang ini? Ini kan tanda kasih. Nenek pasti suka. Wah, bener banget. Kayaknya tante jahat ini yang butuh minum ini biar otaknya pinteran dikit. Begitu ya. Shen Qingwu, jangan pikir karena ada Mian, kamu jadi punya backingan. Ini acara ulang tahun Nyonya Besar Li. Kalau sampai kacau, kamu sama anakmu nggak bakal bisa hidup tenang di Yuncheng. Ini kan pesta nenekku. Memangnya apa urusannya dengan tante di sini? Mian, kamu udah nggak nganggep aku mamamu lagi? Sini, biar aku kasih pelajaran. Film was Udah, translated jangan ribut. and Acaranya mau mulai. narrated Ayo, by masuk. N Media. Terima kasih semuanya sudah datang. Selamat ulang tahun Nyonya Besar Li. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Aduh, Leon Tingyo yang satu ini pasti sangat sulit untuk ditemukan. Ya. Ini sengaja aku beli di pelelangan, terus sudah dibawa ke kuil juga buat didoain. Lagian kan, belinya pakai kartu hitam Chen Yue. Kalau si tua ini seneng, peluangku buat rujukan makin gede. Ya, kalau dibanding sama orang yang cuma kasih minuman kacang, jelas ini terasa jauh lebih berkelas dan elegan. Apa cuma ini saja kado dari kamu?
Lihat kan, kasih kado kayak gini ke nyonya besar. Beliau pasti nggak suka. Gak punya uang bilang, aku pinjemin. Gak usah kasih ginian, ngerendahin tahu. Ini nih. Nenek, coba lihat deh. Ini ada kado spesial dari aku dan juga Mami untuk Nenek. Banyak minum ini biar sehat dan panjang umur sampai 100 tahun. Anak ini benar-benar tidak sopan. Apa menurutmu ini bagus? Aduh, cucu kesayangan nenek pinter banget deh. Pelayan, ayo bawa masuk barangnya. Mah, kenapa minuman semurah itu malah kamu terima sih? Emangnya kenapa? Mama udah hidup lama, barang mewah apa yang belum pernah Mama lihat? Makanan mahal apa yang belum pernah Mama makan? Selama itu pemberian cucu kesayanganku, Mama suka semuanya. Mama lupa ya. Dulu Mian-Mian itu penurut banget. Sekarang di acara ulang tahun, Mama yang ke-50 malah kasih barang ginian. Ini kan ngerendahin Mama. Mian-Mian itu udah ketularan buruk sama cewek itu. Sekarang aja dia berani nggak nganggep aku mamanya. Nanti dia juga bisa nggak? Nggak. Nenek, ini loh Mami yang aku ceritain di telepon. Salam hormat Nyonya Besar, perkenalkan saya Shen Qingwu. Mian-Mian masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau ada orang di sekitarnya yang niatnya nggak bener, aku sama papanya yang bakal urus. Makanannya masih agak lama, mending aku kasih kejutan dulu biar makin seru. Ini. Gelang giok ini warisan keluarga turun-temurun selama 300 tahun. Cuma calon menantu keluarga Li yang boleh pakai. Kalau ada yang bisa bikin anakku jatuh hati, gelang ini bakal aku kasih ke dia. Bos, mutasi rekening Nona Shen nunjukin kalau semua pengeluaran besarnya itu buat anaknya. Paling cuma buat beli baju Mian-Mian beberapa hari ini. Nggak mungkin banget kartunya sampai limit cuma dalam beberapa hari. Terus siapa yang pakai? Tunggu data dari tokonya keluar. Nanti semuanya bakal jelas. Apa aku yang salah sangka ya? Tunggu datanya masuk dulu. Baiklah, saya paham. Gelang gioknya bagus banget. Emang beda ya barang warisan keluarga Li. Kelihatan mahal banget. Kira-kira anak siapa ya yang bakal dipilih paling? Dulu pas aku nikah aja, nggak pernah dibilangin soal gelang ini. Mian-Mian, bukannya kamu bilang papamu itu cuma nelayan? Kok bisa punya gelang giok semahal ini? Nenek bilang ini adalah warisan dari leluhur kita. Jadi bagaimana kalau ini kuberikan saja kepadamu? Nyonya Besar, ini gelang giok Anda. Mami, tolong dengarkan aku sebentar. Shen Qingwu, kenapa kau pecahkan gelang Li? Bukan aku tak sengaja. Shen Qingwu, kau tahu betapa berharganya. Ini warisan Li, kau jual diri pun takkan mampu. Gelang semahal itu, kok bisa-bisanya dipecahin sama dia? Giok pecah itu sial, merusak suasana ultah Nyonya Li. Gelang ini berharga banget. Kamu kok tega? Ma, aku yakin dia sengaja. Dari pas kasih kado tadi, emang udah niat bikin Mama nggak seneng. Dia ngerasa dilindungin Mian-Mian, makanya berani nantang Mama. Padahal Mama udah coba maklum soal kado murahnya. Malah berani ngerusak acara ulang tahun Mama. Enggak gitu, Nek. Mamiku bukan orang kayak gitu. Nenek jangan marah ya. Tunggu Papa datang. Mian-Mian masih berharap Papa membelanya. Dia pecahkan gelang itu. Semua orang lihat. Mama, biar aku beri dia pelajaran. Tunggu, aku bisa jelaskan. Masih mau mengelak? Seret dia keluar. Jangan, aku tak bersalah. Aku jamin, Mamiku nggak sengaja. Sebenarnya Aku kamu- juga jamin, anak kecil nggak mungkin bohong.
Shen Qingwu, kamu pikir Mian Mian bisa terus belain kamu? Aku udah siapin semuanya, biar kamu menderita dan nggak bisa bangkit lagi. Karena Mian Mian bilang gitu. Ya udah, kasih penjelasan yang masuk akal. Dasar cewek murahan. Sini, hari ini aku bakal bikin kamu nyesel. Mohon jangan pernah ganggu mamiku. Mami jangan sakit, Mian Mian Tio. Sebenarnya siapa kamu? Dan apa hubunganmu dengan Shen Qingwu itu? Aku ini adalah ibu mertua dari Shen Qingwu. Apa kalian tidak tahu kalau dia itu sebenarnya perempuan gatal yang tidak benar? Bukan. Dia bikin anakku yang malang masuk penjara. Terus dia malah enak-enakan ninggalin anakku, bawa cucuku kelayapan sama cowok lain. Semuanya, tolong bantuin aku. Kasih tahu mana yang benar. Mami, ya. Emang beneran gak sih? The film was translated Kayaknya sih bener. and Pasti narrated dia by cewek Anita. matre yang mau pansos. Cewek nggak bener kayak dia. Berani-beraninya mau masuk keluarga Li. Nyonya besar aja nggak dihargain. Aku yakin dia sengaja pecahin gelang itu. Emang mau nantang aja. Nggak nyangka bakal ketahuan. Aku nggak gitu kok. Kamu cuma ngarang-ngarang aja. Mami bukan orang kayak gitu. Jangan sebar fitnah tentang dia. Dasar nenek tua jahat, ayah sudah beri pelajaran, masih berani datang lagi. Ma, aku tahu, dia dekati Chen Yue karena Chen Yue punya anak perempuan. Kalau dia bawa anak laki-lakinya ke keluarga Li, dia bisa rebut harta keluarga kita. Wah, bener-bener gak nyangka ya. Tampangmu kelihatan lemah lembut begini, tapi ternyata licik banget. Bukan, semuanya jelas. Usir wanita murahan dari Yuncheng, jangan biarkan dia mendekat. Nenek, jangan dengerin omong kosong mereka. Mah, lihatlah, hubungan anak kandung itu pastilah yang paling dekat. Dia punya anak sendiri. Mana mungkin dia tulus menyayangi Mian Mian? Jangan asal bicara. Mami itu sangat menyayangi aku. Mah, lihat, Mian Mian sudah terhasut olehnya. Jangan biarkan wanita ini dekat dengan Chen Yue. Apalagi sampai mendekati Mian Mian. Kamu benar, pengawal. Oh, Nyonya Besar Li gak perlu repot-repot turun tangan. Menantu saya sendiri, biar saya yang kasih pelajaran. Berani kau, Shen Qingwu, selama aku ada, kau takkan masuk keluarga Li. Ngapain lagi sih? saya. Mawar merah, sebenarnya apa salahku padamu? Kenapa kamu gak mau lepasin aku? Diam, masih berani membela diri. Shen Qingwu, wanita kayak kamu gak pantas buat Chen Yue, apalagi masuk ke keluarga Li kami. Nyonya besar, tenang saja. Hari ini juga saya bawa dia pulang. Pasti saya kasih pelajaran. Ayo jalan. Ayo dong lah. Tolong lepaskan aku sekarang, Mami. Berhentilah. Tonji, akhirnya Anda datang juga. Shen Qingwu, selama Mama masih berada di pihakku, bahkan Chen Yue pun tidak akan bisa melindungimu lagi. Chen Yue, lihat baik-baik. Wanita macam apa yang kamu bawa ini? Dia pecahin gelang warisan keluarga Li, ngerusak pesta ulang tahunku, dan masih berani mau manjat ke kamu, bawa anaknya buat rebut harta kita. Mama, ya. Memangnya sejak kapan Mama mulai belajar menghakimi orang lain tanpa bukti yang jelas? Coba perhatikan auranya. Menurutmu apakah dia itu sebenarnya termasuk orang yang kaya? Mami, tolong Mami. Chen Yue, sampai sekarang kamu masih mau lindungin wanita murahan ini? Coba lihat baik-baik, ini adalah ibu mertuanya dan suaminya itu adalah seorang pembunuh. Lalu, ini adalah anak mereka. Dan lihat ini adalah bukti nyata yang kita miliki sekarang. Tunggu, sepertinya bukan begitu. Dulu kita memaki Shen Qingwu saja tidak ada untungnya sama sekali. Bagaimana kalau ternyata dia itu adalah orang kaya yang sedang menyamar? Coba pikirkan lagi, Tuan Li. Bukankah orang terkaya di kota kita ini bermarga Li? Mungkinkah itu dia?
Gawat, gawat. Aku beneran nyinggung orang ya. Tahu gitu aku nggak usah percaya omongan wanita ini. Aduh, Dengan ngomongnya, dia deketin kamu, deketin Mian-Mian. Itu semua demi uang, demi bisa rebut harta keluarga Li. Sampai sekarang kamu masih mau belain dia? udah selesai ngomongnya. Kalau udah, Sucing bisa aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Chen Yue, Aku mau udah pernah peringatin kamu sekali. Tapi kau masih berani menampakkan wajahmu di hadapanku. Sebaiknya kau jelaskan semuanya dengan jujur. Atau kalau tidak, Tuan Li, saya mohon maaf. Saya benar-benar salah. Ini semua kesalahan saya. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya hanya serakah dan saya melakukan ini karena disuruh orang lain. disuruh siapa? Cepat, katakan saja. Pikirkan nasib cucu kesayanganmu baik-baik. Bukan Tuan Su, bukan dia orangnya. Yang berdiri di depanmu ini, saya. Saya serakah, saya benar-benar khilaf. Saya punya niat jahat untuk mencelakai Shen Qingwu dan memfitnah Shen Qingwu. Semua itu hanyalah fitnah yang saya buat sendiri. Tuan Li, mohon ampuni saya. Tolong lepaskan saya kali ini. Bangun. Ampuni kamu. Bagian mana dari Shen Qingwu yang kamu pukul? Kamu harus rasain balasannya satu persatu. Ini semua sebenarnya adalah kesalahan saya sendiri. Saya benar-benar khilaf. Saya sungguh bersalah. Tidak, bukan saya. Itu adalah anak kandung saya. Dia itu seorang pemabuk berat dan dia sangat gemar membunuh orang lain. Shen Qingwu dia cerai karena nggak tahan sama KDRT. Dia susah payah besarin anak di rumah. Dia wanita baik-baik. Itu semua aku fitnah dia. Ternyata cuman gosip ya. Kasian banget Shen Qingwu itu. Udah jadi korban KDRT masih aja diganggu terus. Kan udah aku bilang, dia itu nenek tua jahat. Sengaja melukai orang, masuk tanpa izin, fitnah dan pencemaran nama baik cukup buat bikin kamu masuk penjara. Bawa dia pergi. Tuan Li, mohon ampuni saya. Saya benar-benar telah berbuat kesalahan. Tolong lepaskan saya. Ma, kenapa Mama harus marah besar cuma karena tuduhan yang gak berdasar? Aku yang salah sangka padanya. Sebenarnya di mana rasa sakitnya? Maaf, aku benar-benar terlalu egois. Laki-laki mau jadi pahlawan? Emang harus laki-laki sejati. Begitu dia datang, Mami langsung selamat. Tunggu, terus soal dia pecahin gelang giok warisan keluarga Li. Apa gitu aja dimaafin? Su Qing benar, satu persatu masalahnya. Ini kan gelang giok warisan keluarga kita, pecah gitu aja. Iya, dia pecahin gelangnya, kita semua lihat kok. Chen Yue, kamu nggak boleh belain wanita murahan ini lagi. Kali ini nggak ada CCTV. Mau gimana pun kamu nggak bakal bisa ngelak lagi. Iya juga ya, itu kan gelang warisan keluarga Li. Sayang sekali kalau hilang. Nenek, tolong dengarkan dulu. Mami yakin ini semua tidak disengaja. Beri Mami kesempatan bicara. Anak kecil tidak mungkin berbohong. Mama, coba dengarkan penjelasan Qingwu sendiri. Tadi aku berdiri baik-baik saja. Nggak tahu siapa yang dorong aku. Tiba-tiba aku jatuh. Benar, aku dan Mian-Mian bisa jadi saksi. Mami tadi berdiri baik-baik saja. Kejadiannya tiba-tiba. Seandainya Qingwu beneran jatuh sendiri, buat apa dia bikin dirinya luka kayak begini? Bener juga ya.
Mah, kenapa harus percaya omongan dia? Di sini nggak ada CCTV. Dia bisa aja ngomong apapun buat bersihin namanya. Tapi kita semua lihat dia pecahin gelangnya. Sucing benar, ini kan pusaka keluarga kita. Aku nggak bakal biarin gitu aja. Yuk, kalau bisa tolong cari tahu siapa yang mendorong Shen Qingwu. Tamunya banyak sekali, CCTV juga tidak ada. Bagaimana mungkin kita bisa menemukannya? Bisa ketemu? Aduh, ya ampun. Kapan kamu bisa sampai kena glitter? Ah, coba lihat, ini adalah serbuk glitter. Ini kan glitter yang kita taburin di gaun Mami. The film was translated Aku tahu and siapapun narrated yang by pegang Ann gaun Media. Mami, tangannya pasti kena serbuk glitter. Sebenarnya dua bocah ini lagi ngerencanain hal apa lagi sih? Semuanya saya minta kalian segera berdiri dan berbaris sekarang. Lalu angkat tangan kalian ke atas. Maksud sih, Nah, inilah dia. ngapain lihat tangan? Tanganku ini tidak ada apa-apa kok. Ribut begini, bisa tangkap pelakunya cuma lihat tangan. Sebenarnya apa sih yang sedang kamu rencanakan saat ini? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa benar kalau menyentuh Shen Qingwu kita akan terkena glitter ini? Aduh, tenang. Nanti jahat, memangnya mau pergi kemana? Sekarang nggak ada yang boleh pergi. Masa iya aku tidak bisa mengalahkan dua bocah ingusan seperti mereka ini? Mah, perutku sakit sekali. Aku harus segera ke toilet sekarang. Rasanya sudah tidak tahan lagi, Mah. Tante jahat, kalau buru-buru gitu, coba kasih lihat tangannya dulu dong. Mah, aku benar-benar sudah tidak tahan. Biarkan Sucing pergi ke toilet sebentar dulu ya. Begitu. Hei, tante yang jahat, barangmu ada yang terjatuh. Barang apa yang kau maksud? Ternyata kamu sekali digertak dia ketahuan. Bukan aku. Aku tak dorong Shen Qingwu. Tadi tak sengaja tersenggol saat aku lewat. Tante jahat, aku kan belum bilang apa-apa. Cepet banget ngaku dosanya. Sialan. Cuma ada satu kebenaran mutlak di sini, dan aku yakin kamu yang mendorong Mami sampai jatuh. Gaun Mami udah kita taburin banyak banget serbuk glitter. Asal kamu sentuh pasti bakal nempel. Itu hanya terjadi kalau ada yang mendorong Mami dengan keras. Telapak tangannya baru bisa kena glitter sebanyak ini. Begitu. Ternyata bener-bener fitnah ya. Wanita ini emang gak punya otak. Itu kan gelang warisan keluarga Li. Cari masalah sama keluarga Li. Tamatlah dia. Bukan aku. Chen Yue, bukan aku. Aku gak dorong Shen Qingwu. Ini gak sengaja keinjek. Dua pria yang datang ke toko Shen Qingwu beberapa hari lalu sudah mengidentifikasi kamu di penjara. Apa yang baru saja kamu katakan? Jadi ternyata semua ini memang ulah tante jahat itu. Aku yang gagal lindungin Mami. Bukti sudah terpampang nyata, tapi kau masih mengelak. Pelayan, bawa dia keluar sekarang. Aku ini kan ibu kandungnya Mian. Kenapa Mama tidak mau aku rujuk dengan Chen Yue? Punya ibu seperti Mama itu aib bagi Mian. Aku pergi dulu. Tak sangka sifat aslimu begini, jangan harap bisa injak rumah Li lagi.
Mama, Chen Yue tolong ampuni aku sekali ini aja. Chen Yue, sekali ini, kartu hitam ini kan buatku. Kok dia yang pegang? Bos, saya sudah berhasil menemukan orang yang menghabiskan limit kartu hitam Anda. Namanya Deltada. Itu Suci. Bos, kok Anda bisa tahu hal itu? Chen Yue, aku ini mantan istrimu. Apa salahnya aku pakai uangmu sedikit? Kenapa kamu nggak kasih aku pakai uangmu? Uang yang ayahku cari susah payah. Apa hubungannya sama kamu? Memang benar, dasar kau pencuri. Sucing, sekarang semuanya sudah jelas. Kamu harus dapat hukuman yang setimpal dan bayar harganya. Benar-benar tidak tahu diri, kamu sudah tidak bisa dibilangin bahwa dia pergi. Chen Yue, Cinggu, tolonglah maafkan aku. maksudnya apa? Selama ini aku kira kamu yang pakai kartu itu buat foya-foya. Pantesan papi belakangan ini moodnya nggak jelas. Papi payah banget milih orang. Tahun ini semua cucian piring jadi bagianmu. Oke deh. Mami, papi memang kadang otaknya agak konslet. Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Yang penting kesalahpahaman kita ini sudah beres. Cinggu, aku yang salah sangka padamu. Gak nyangka Sucing sejahat itu. Aku salah nilai orang. Nyonya besar, kenapa Anda ngomong gitu? Sekarang, besok kita sekeluarga makan bareng. Aku harus benar-benar minta maaf padamu. Senang sekali, akhirnya keluarga kita kini lengkap dan utuh. Kamu yang udah bertahun-tahun gak deket sama wanita, akhirnya ketemu juga sama orang yang mau kamu lindungin dan disukai Mian-Mian. Aku mau ambil kalung koleksiku seharga 80 juta buat dia. Tunggu dulu. Aku belum kasih tahu dia identitasku. Kamu belum kasih tahu kalau kamu orang terkaya. Sekali trauma tetap trauma. Terus, kapan kamu mau kasih tahu? Bangkai mau disembunyiin kayak gimana pun pasti kecium juga. Aku akan mencari waktu yang paling tepat untuk berterus terang kepadanya. Cucu kesayanganku sudah kembali ya. Kalau kamu terus-terusan membohongi dia, nanti kamu sendiri yang akan menanggung semua akibatnya. Mama, aku sayang mama. Cinggu, terimalah ini. Walaupun gak sebanding sama gelang warisan itu, tapi ini tanda tulus dariku. Ini terlalu berharga, aku gak bisa terima. Keluarga kalian kaya banget ya, ada gelang giok, sekarang kalung lagi. Bukannya tadi dibilang jangan dikasih dulu, terus aku harus akting gimana? Kamu akting aja, aku tetap kasih. Barang yang satu ini tadi pagi Mama beli di sebuah toko barang antik yang ada di sana. Kok? Mami, aku bisa jadi saksi. Papi nggak bohong. Bohong. Kalau begitu aku merasa tenang saat menerimanya. Aku terima. Kalau kamu terima kalung ini, berarti kamu sudah jadi menantu pilihanku ya. Menantu, ini benar-benar mendadak sekali. Padahal kita kan belum... Mami, aku ingin sekali punya papa. Mama memang tidak suka padaku ya? Kamu mau bersamaku? Xiaoche kurang kasih sayang ayah dari kecil. Sifatnya jadi dewasa sebelum waktunya. Kalau Li Chenyue bisa bikin dia puas, kayaknya dia bakal jadi ayah tiri yang baik. Mian-Mian juga anak yang kasihan. Lagi pula Li Chenyue juga. Baiklah, mulai sekarang mari kita bangun keluarga ini baik-baik bersama. Akhirnya semua ini berhasil juga. Akhirnya sekarang kita sudah punya keluarga sendiri. Mungkin sudah saatnya aku jujur soal identitasku sebenarnya.
Aku tak bisa terus-menerus menyembunyikannya. Kamu tak perlu khawatir soal uang. Sejujurnya, aku ini. Weh, Chen Yue, dokter bilang hidupku hanya tinggal seminggu lagi. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk menjengukku? gak bisa ya. Kalau gitu bisa kasih teleponnya ke Cingwu. Aku udah banyak salah, mau minta maaf sama dia. Susi, maafkan aku. Shen Qingwu, apa kau pikir dirimu sudah menang saat ini? Kenapa ya kira-kira? Aku beritahu rahasia. Chen Yue itu orang terkaya di Yuncheng. Gak lama lagi, nasibmu bakal sama kayak aku, dicampakkan sama dia. Ternyata orang terkaya. Iya sih, mana mungkin keluarga Shen yang punya ribuan triliun mau sama pemilik toko kue. Pantesan dia sembunyiin dariku. Ternyata dia itu si anak kecil itu. Ada apa? Kenapa wajahmu tampak sangat pucat sekali? Gak apa-apa. Anggap saja ini imbalan, karena kamu sudah menampung kami berdua. Aku akan pergi membawa Xiaocha. Kalau ini cuma permainan perasaan buatmu, sekarang permainannya sudah selesai. Mian, ini makan malam terakhirmu bersama Mama Shen. Papa, perutku agak sakit. Porsi makanmu pada hari ini 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Sepertinya kamu merasa sangat kekenyangan sekarang. Mama belikan obat pencernaan dulu ya. Sudah selarut ini, bagaimana kalau aku temani? Malam ini selagi Mian tidur, aku akan diam-diam membawa Xiaoche pergi. Sucia, apa yang mau kamu lakukan? Jangan macam-macam. Nyawa Xia Mian bisa melayang. Terus kenapa? Kalau harus mati, biar kamu duluan. Kalau aku tak bisa punya, kamu jangan harap. Aku belum pulang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Mian, Xiaoche, kalian tunggu di rumah ya. Papa segera kembali. The film was translated and narrated by M Media. Kakak bangun. Mama, kenapa? Cingwu. Cingwu. 亲我，是亲我。 Si King, apa salahku padamu? Kau berkali-kali ingin membunuhku. Kesalahanmu menggoda Chen Yue dan mencuri hatinya. Parahnya,
kau rebut hidup yang harusnya milikku. Tak bermaksud. Tidak masalah. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke neraka. Iya, kamu. Begitu kamu sudah tidak bernapas lagi, Chen Yue akan menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada yang bisa menghalangi lagi. Si King, lepaskan aku sekarang juga. Ini masih belum terlambat. Mustahil. Ya, jangan takut Chen Yue akan membalas. Dia tidak akan tahu. Ini bangunan tua yang mau roboh, tidak akan ada yang ke sini. Dia mati di sini, terbakar jadi abu. Siapa yang tahu itu ulahku? Nih. Mati saja kamu. Chen Yue, Mian, Xiao Che, maafkan aku. Aku belum sempat berpamitan dengan baik. Wei, sudah ketemu. Nona Qingfu ada di pabrik terbengkalai di Jalan Tianxuan. Qingfu. Dia mati, percuma kamu datang. Jika sampai terjadi sesuatu padanya hingga nyawanya melayang, maka kau pun harus menanggung akibatnya dengan menyerahkan nyawamu juga. Qingwu, dengarkan aku. Dia sudah mati, dan sekarang akulah yang menang. Patahkan tangan dan kakinya, lalu kirim ke rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa memperlakukanku begini, Chen Yue. Qingwu, kumohon, jangan sampai kau kenapa-kenapa. Xiaoce, coba lihatlah. Bunga-bunga di taman kita hari ini sedang mekar dengan begitu indahnya. Mamimu pasti akan merasa sangat bahagia sekali saat ia terbangun dari tidurnya nanti. Oh, ini aku. Chen Yue, aku kira aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Maafkan aku, Qingwu. Mulai sekarang kita berempat akan hidup bahagia selamanya. Chen Yue, jangan membohongiku lagi. Aku tahu kamu orang terkaya dengan harta ratusan triliun. Untuk dunia kita. Makasih, selamat. Tapi aku tak sanggup mainmu. Jangan membohongiku seperti ini lagi. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan yang kamu buat. Bukan seperti itu, Qingwu. Aku sebenarnya selalu ingin memberitahukan. Aku tak bermaksud bohong, cuma aku bingung cara mengatakannya. Oh, percaya deh. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu. Oh, aku sungguh ingin agar kamu tahu dari dalam lubuk hatiku yang terdalam bahwa aku sungguh sangat mencintaimu. Kakak, menurutmu apa kita ini anak terpintar di dunia? Tentu saja, dan juga anak paling berani. Selamat buat papi dan mami yang sudah mendapatkan akhir bahagia seperti di negeri dongeng.